Gimana setelah mendengar dua video itu? Ada pertanyaan penting? Halo? Dengar suara saya? Terdengar Ustadz. Ya, gimana setelah mendengar dua video itu? Setelah menyimak dua video, gimana responnya? Ini Ustadz, apakah nanti arah jurnalnya berarti jurnal penelitian gitu Ustadz, hasil penelitian gitu Ustadz ya? Ya, ya jurnal penelitian itu bisa hasil riset, bisa hasil bacaan, ya hasil baca-baca buku itu namanya literer ya, atau library research. Jadi kumpulan hasil-hasil penelitian berupa jurnal, berupa buku, berupa pemikiran, terus kemudian dicari jurnal-jurnalnya, kemudian dibuat jurnal. Itu namanya review terhadap hasil-hasil penelitian. Lalu yang kedua, bisa jadi memang hasil penelitianmu sendiri, penelitian lapangan, atau sekarang mungkin tentang musim pandemi, tentang jamaah masjid, tentang apa saja ya, tentang kasus-kasus keagamaan, sosial, ekonomi, politik. Oke, kalau sudah berarti kalian mulai sekarang sudah mulai menulis, ya, mulai menulis, mulai mengamati, mau meneliti tentang apa gitu ya. Nanti bagaimana caranya? Ya bisa dilihat dari jurnal itu dan bisa membaca dari buku-buku pedoman tentang bagaimana cara membuat jurnal itu. Oke, mungkin malam hari ini saya akan menyampaikan satu persoalan penelitian ya, yang berkaitan dengan variabel masalah dan variabel penelitian. Bisa dilihat share screen saya? Bisa, Zat. Bisa. Nah, itu ada problem atau masalah dan variabel penelitiannya. Ini sudah saya sampaikan belum ini? Belum, Ustaz. Belum ya? Belum ya. Zat. Iya, belum. Nah, kita akan, ini bahan untuk jurnal maupun untuk proposal ya. Bisa dua-duanya. Jadi kita bisa menentukan masalah dan judul penelitian. Jadi apa yang kita tulis, baik di dalam jurnal maupun dalam proposal, itu kriterianya harus ada masalah. Itu namanya problem riset itu. Harus ada masalah. Nah, karena memang kita sedang mencari masalah. Oke. Jadi setiap penelitian itu memang bertolak berangkat dari masalah. Kemarin sudah kita bahas apa itu masalah. Masalah adalah adanya kesenjangan antara realitas dan
yang diinginkan. Kepingin sesuatu tapi realitasnya nggak sesuai, makanya problem. Ya, kepingin menikah tapi belum nemu jodoh, nah, itu kan problem ya. Kepingin bekerja tapi lowongan pekerjaannya nggak ada, menjadi problem itu. Kepingin lulus cepat, kemudian terjadi pandemi sehingga nggak bisa bayar, problem juga. Nah, kemudian yang kedua, implikasinya tidak ada penelitian jika tidak ada masalah. Jadi kalau masalah nggak ada ya nggak ada penelitian. Nah, satu masalah itu bisa melahirkan banyak judul. Tapi satu judul itu hanya satu masalah. Bisa dipahami ya. Satu masalah itu bisa melahirkan banyak judul. Contoh misalnya pandemi. Pandemi kan masalah. COVID, pandemi itu masalah ya. Tapi bisa melahirkan banyak judul itu. Ketika COVID terjadi, maka banyak masalah. Ya, banyak judul yang bisa dibuat. Ya, ketika pandemi muncul, maka bisa muncul problem ekonomi. Ya, banyak masyarakat miskin karena banyak yang di PHK. Ya, banyak guru yang dikurangi jam mengajarnya. Banyak buruh yang dirumahkan. Itu banyak judul ya. Jadi bisa meneliti tentang buruh, tentang guru, tentang problem-problem ekonomi. Nah, bisa jadi ketika pandemi muncul, itu muncul banyak orang, dari sisi kesehatan banyak orang mati. Maka tema judulnya itu tentang kematian dan kesehatan. Dari sisi agama misalnya, satu masalah pandemi itu bisa melahirkan banyak judul ya. Misalnya takmir masjid, ada yang minta softnya rapat, lurus. Tapi ada yang minta softnya tidak rapat. Nah, itu kan judul jadinya. Ya, jadi banyak hal yang bisa ditulis tentang satu masalah, itu banyak melahirkan judul. Oke, masalah adalah setiap kondisi atau keadaan yang mengancam, mengganggu, menghambat, menyulitkan, dan menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Ya, tadi yang saya sampaikan, masalah itu karena ada hambatan, karena ada problem, karena ada gap antara harapan yang diinginkan dengan apa yang senyatanya. Sampai di sini ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke. Yang berikutnya, kriteria pemilihan masalah penelitian atau kriteria penentuan masalah penelitian. Masalah itu bisa jadi karena ada teka-teki, ada sesuatu yang unik, ada sesuatu yang orisinal, dan belum pernah dijawab dengan tegas. Kemudian kedua, masalah itu, penelitian itu, problem penelitian, itu dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Ya, mengapa ini terjadi, apa yang implikasinya, bagaimana solusinya, itu kan pertanyaannya. Kalimat tanya. Nah, pertanyaan itu untuk memecahkan masalah yang sedang aktual terjadi dan memiliki implikasi teoritik. Makanya kalau Anda buat masalah harus ada relevansinya dengan kehidupan sekarang. Ya,
Jangan menulis sesuatu yang terjadi pada abad ke-14. 14 abad yang lalu. Harus Anda kaitkan dengan realitas yang sekarang. Kemudian keempat, tersedianya informasi yang cukup sehingga memungkinkan untuk pengumpulan data. Ya, jangan meneliti sesuatu yang nggak ada sumbernya, nggak ada datanya. Anda mau meneliti kehidupan di langit, Anda nggak bisa ke langit. Ya, bisanya ke langit-langit, toh. Maka ke langit itu adalah nggak cukup data, sulit untuk memperoleh data. Nah, kemudian yang kelima, memiliki manfaat yang besar, baik secara teoritis maupun secara praktis. Dan yang terakhir, sesuai dengan kemampuan peneliti. Jadi kalau Anda mau menyelesaikan masalah harus punya kemampuan. Kemampuan dari sisi biaya, sisi waktu, dan sisi-sisi yang lain. Oke. Kemudian pembatasan perumusan masalah. Jadi masalah itu kalau bisa jangan terlalu luas. Ya, harus spesifik. Semakin spesifik, semakin fokus, berarti semakin bagus. Ya. Anda kalau meneliti jangan Indonesia. Lebih spesifik lagi Surabaya. Spesifik lagi Surabaya Utara. Spesifik lagi perumahan janda. Nah, kayak gitu tuh. Jadi jangan meneliti terlalu luas. Ya, harus ada fokusnya ya. Kemudian pembatasan masalah itu karena kemampuan peneliti, faktor waktu, biaya, tenaga, dan sarana. Ya, karena memang kita ini bukan manusia segalanya ya. Banyak keterbatasan. Maka kemudian butuh dibatasi. Nah, ini contoh-contoh ya. Contoh rumus rendahnya mutu pendidikan. Mutu pendidikan kan luas ya. Pendidikan itu maju atau mundur, tinggi atau rendah itu karena banyak faktor. Ya, bisa jadi karena mutu prosesnya, mutu sarananya, bisa mutu prasarananya, bisa mutu hasilnya. Ini kan semuanya luas ya. Anda harus spesifik. Yang Anda lihat apanya. Semakin spesifik, penelitian yang Anda lakukan semakin bagus. Ya. Itu contohnya. Kemudian bentuk rumusan masalah. Rumusan masalah deskriptif. Ya. Bentuk masalah yang berkaitan dengan keadaan, fenomena, peristiwa yang sedang terjadi saat ini. Maka harus Anda bisa mendeskripsikan. Ya. Bagaimana Indonesia saat ini, bagaimana Surabaya saat ini, bagaimana sekolah ini yang Anda amati, itu Anda rinci semuanya. Dinarasikan, dideskripsikan, diceritakan secara mendetail. Bagaimana minat peserta didik terhadap mata pelajaran bahasa Arab di SMA? Nah, kemudian yang kedua, berapa rata-rata nilai peserta di kelas 9 dalam mata pelajaran matematika di Kota Malang? Yang spesifik itu adalah Al-Fatah. Kemudian spesifik itu adalah pelajaran matematika. Dan kelas 9 itu lebih spesifik. Ya. Satu sekolahan, bagus. Oh, bisa Anda mendeteksi lebih spesifik lagi. Kelas 9. Kelas 9 itu masih banyak pelajaran. Pelajaran spesifiknya adalah pelajaran matematik. Itu semakin spesifik, semakin bagus. Nah, kalau rumusan masalah itu komparatif, maka bentuknya adalah membandingkan.
Membandingkan dua fenomena. Ini contohnya ini ya. Apakah terdapat perbedaan prestasi belajar antara peserta didik berasal pesantren dan dari non-pesantren? Itu ingin membandingkan bagaimana prestasi dua anak, satunya dari pesantren, yang satunya nggak pernah di pesantren. Ya, ingin membandingkan, maka beda hasilnya. Apakah terdapat perbedaan kemampuan dan disiplin mengajar antara guru yang berasal dari lembaga pendidikan tenaga kependidikan dan non-lembaga pendidikan tenaga kependidikan? Itu pasti ada beda. Dosen luar negeri sama dalam negeri pasti beda, ya, bisa dibedakan. Dosen lulusan Libya, ya, sama lulusan Madinah misalnya, mesti beda. Itu salah satu di antara untuk membandingkan, komparatif namanya. Kalau tadi kan deskriptif ya. Nah, kalau yang ini kan deskriptif ini. Nah, yang sekarang ini adalah komparatif. Ada yang ketiga ini, korelasional. Korelasi, hubungan. Untuk masalah yang sifatnya menghubungkan dua variabel atau lebih, baik dengan korelasi sejajar, contohnya ya, kemampuan berbahasa Arab dengan penguasaan perbendaharaan kata, maupun korelasi sebab akibat, tinggi rendahnya prestasi belajar dengan motivasi belajar. Dihubungkan ya, dihubungkan bagaimana anak yang hubungan antara rendahnya prestasi belajar dengan motivasi belajar. Kalau anak itu prestasi belajarnya buruk, karena memang nggak punya motivasi belajar. Anak itu memiliki prestasi belajar yang bagus, karena memang motivasinya bagus. Ya, itu namanya penelitian korelasional. Menghubungkan dua variabel. Kalau anak itu dikasih suplai gizi yang bagus, maka hasil nilai belajarnya bagus. Nah, kayak gitu tuh ya. Sebaliknya anak yang tidak diberi gizi, makannya asal-asalan, maka kemudian prestasi belajarnya buruk. Nah, kayak gitu tuh. Hubungan antara satu dengan yang lain itu dihubungkan. Itu namanya korelasional. Ini contohnya ya. Apakah terdapat hubungan positif dan signifikan antara sikap dan motivasi belajar dengan prestasi belajar? Jadi kalau anak itu motivasi belajarnya tinggi, maka prestasinya tinggi. Kalau anak itu motivasinya belajarnya itu buruk, rendah, maka prestasinya rendah. Anak itu kalau dikasih makanan-makanan yang bervitamin, berkualitas, maka menghasilkan anak yang cerdas. Ya. Anak yang tinggal di lingkungan yang buruk, maka prestasi akademiknya buruk. Nah, kayak gitu tuh ya, menghubungkan dua variabel, itu namanya korelasional. Apakah terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara tempat belajar dan kebiasaan belajar? Tempat belajarnya nyaman, ya, bagus, ber-AC, dingin, lingkungannya mendukung, maka kemudian akan menghasilkan kebiasaan belajar yang bagus. Oke, itu bentuk-bentuk problem ya. Silakan Anda pilih ya. Anda mau pilih deskriptif, silakan. Nanti Anda kalau milih jurnal, itu juga silakan mau milih yang deskriptif, menjelaskan. Kalau Anda menjelaskan Steali, dijelaskan detail. Kalau Steali ada masjidnya, ada kelasnya, ada tamannya, ada kolam renangnya, ya, ada perumahan jandanya, ada halamannya, ada
lembaga-lembaga sosialnya, Minhajus Sunnah, misalnya. Itu dijelaskan deskriptif namanya. Kemudian yang kedua, ada yang komparatif, membandingkan. Membandingkan STALI dengan STDI Jember. Itu kan namanya membandingkan, komparasi. Membandingkan antara lulusan STALI dengan LIPIA. Itu juga mau membandingkan. Mau membandingkan pemimpin yang memiliki basis agama yang kuat dengan pemimpin yang sekuler. Itu mau dibandingkan. Itu komparatif namanya. Kalau yang ini lebih rumit lagi ya, korelasional, menghubungkan dua hal. Hubungan antara perceraian orang tua dengan prestasi anak. Nah, kayak gitu itu kan dihubungkan ya. Anak yang orang tua yang cerai itu membuat prestasi belajarnya anak menurun. Itu namanya korelasional. Oke. Dari tiga ini ada pertanyaan? Karena nanti yang kita lakukan, penelitian, jurnal, proposal yang kita buat itu ya nggak jauh dari ini. Kalau nggak deskriptif, komparatif, atau korelasional. Kalau untuk pemula kayak kita gini, mungkin lebih cocok yang deskriptif Ustaz ya. Kalau baru mulai nulis ini. Ya boleh, deskriptif boleh. Karena kalau deskriptif itu satu saja. Kalau komparatif itu kan dua, membandingkan dua fenomena. Kalau korelasional kan menggabungkan. Ya. Oke. Yang lain? Tanya Ustaz. Bedanya sama latar belakang apa Ustaz? Latar belakang. Atasan masalah ini. Ya beda loh, ini problem kok ini. Ini problemnya itu loh. Problem yang mau diteliti itu loh. Yang nanti masing-masing punya latar belakang. Fenomena sosial yang mau diteliti, masing-masing beda. Bab yang dibahas beda ya. Kita ini baru membahas masalah, problem. Yang lain? Tidak ada, yes. Saya anggap cukup lah. Nah, kemudian jenis-jenis variabel penelitian. Itu ada variabel bebas, variabel terikat, dan variabel perantara. Nah, ini penjelasannya nanti di sini ya. Kalau ada variabel bebas, itu digunakan untuk memprediksi sehingga menjadi variabel prediktor. Nanti penjelasan berikutnya nanti. Variabel terikat adalah variabel yang diprediksi atau yang menjadi titik pusat permasalahan sehingga disebut variabel kriterium. Jadi ada dua ya, variabel prediktor dan variabel kriterium. Contoh, ada prestasi belajar. Prestasi belajar ini sebagai pokok persoalan. Namanya variabel terikat. Nah, prestasi belajar itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Jadi anak yang berprestasi, anak yang nilainya bagus, anak yang IP-nya tinggi, itu banyak faktor kan ya. Tidak satu-satunya faktor yang membuat anak itu berprestasi. Kenapa anak itu juara? Itu kan karena faktornya banyak kan? Ya. Anak yang IP-nya stabil, bahkan trennya itu selalu naik, sehingga dia menjadi juara kelas, itu kan faktornya banyak ya. Kenapa anak itu pinter? Kira-kira sebabnya apa? Rajin. Rajin, apalagi Termotivasi yang besar. Temannya pintar.
Teman-temannya bagus. Sekali lagi, Niatnya yang bagus. Guru yang hebat. gurunya hebat. Sekali lagi, Kurang. Mendapatkan asupan gizi yang baik. ya, nah itu kira-kira begitulah. Kalau anak berprestasi itu banyak faktor. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi itu disebut variabel bebas. Jadi prestasi itu variabel terikat. Ya, faktor-faktor yang mempengaruhi itu adalah faktor variabel bebas. Metode mengajar, kebiasaan belajar, jenis kelamin, umur, minat, itu adalah variabel bebas. Contoh misalnya ya, metode mengajar. Karena gurunya itu ngajarnya enak sekali, sehingga memotivasi dia untuk belajar. Sehingga anak itu rajin dan kemudian, tapi bagi anak tertentu, guru yang ini enggak memberi motivasi, malah membuat dia enggak semangat. Dua anak saja beda hasilnya, karena punya metode mengajar yang menarik bagi satu anak, tapi bagi anak yang lain enggak menarik. Nah, misalnya kebiasaan belajar. Nah, kebiasaan belajar itu mempengaruhi prestasi belajar. Kalau belajarnya pagi sekali, sebelum subuh sudah bangun dan belajar. Dengan anak yang belajarnya di siang hari, itu beda. Ya, kalau belajarnya pagi mungkin tenang sehingga cepat masuk dia. Tapi bagi anak yang belajarnya siang-siang, sudah fisiknya sudah berkurang, hawanya sudah panas, sehingga ketenangan belajarnya berkurang. Nah, itu contoh ya. Kemudian jenis kelamin. Jenis kelamin itu menentukan ya. Laki-laki itu umumnya lebih pintar daripada perempuan. Umumnya. Tapi laki-laki itu umumnya meremehkan. Tidak sabar, tidak telaten, gerusa-gerusu, nah, kayak gitu ya. Sehingga kalah sama perempuan. Perempuan itu telaten, sabar, tekun. Laki-laki itu misalnya ya, itu beda prestasinya sama perempuan. Kalau laki-laki itu biasanya senangannya di luar, kerja belajar sambil jalan-jalan, fisik. Kalau perempuan itu di dalam terus sudah cocok, sudah cukup. Kalau laki-laki nggak cukup. Nah, kemudian umur. Umur juga menentukan prestasi ya. Semakin tua orang itu belajar ya prestasinya pasti kurang kalah dengan yang muda-muda. Kemudian faktor minat. Nah, kalau minatnya tinggi dalam belajar itu prestasi belajarnya bagus. Nah, proses belajar itu adalah variabel perantara. Jadi ada variabel terikat, ada variabel bebas, dan ada variabel perantara. Nah, yang berikutnya ini ya, saya ingin menjelaskan variabel. Variabel definisi operasional. Ya, definisi operasional variabel adalah definisi khusus yang didasarkan atas sifat yang didefinisikan, dapat diamati dan dapat dilaksanakan oleh peneliti lain. Jadi kalau ada penelitian hanya bisa dilakukan oleh orang itu saja, itu berarti nggak operasional. Penelitian itu harus bisa dilakukan oleh orang lain dengan metode yang sama. Maka diperlukan agar orang lain yang ingin melakukan penelitian serupa tidak salah dalam menafsirkan konsep variabel yang dilakukan oleh peneliti. Seperti variabel proses prestasi belajar. Apakah hasil post-test, adakah nilai-nilai dan komponen lain seperti nilai tugas, aktivitas selama proses pembelajaran. Ya.
Jadi setiap variabel itu beda-beda. Seperti variabel prestasi belajar. Jadi anak berprestasi itu banyak variabel ya, tidak tunggal, tapi banyak faktor yang membuat anak itu bisa berprestasi. Oke, itu definisi operasionalnya. Sekarang data penelitian, data yang kita ingin kumpulkan. Data adalah sekumpulan fakta tentang fenomena, baik berupa angka, berupa kategori, seperti senang, tidak senang, baik, buruk, berhasil, gagal, tinggi, rendahnya dapat diolah menjadi informasi. Itu data ya. Data itu bisa berupa angka, bisa berupa narasi, bisa berupa kategori. Ya. Misalnya jumlah mahasiswa ST Ali bin Abi Thalib itu berapa sekarang? Itu angkanya harus muncul. Oh, angkanya 450 misalnya. Anak ST Ali jumlahnya sekian. Harus ada angkanya. Nah, ada yang berupa kategori. Ya. Anak ST Ali itu dikategorikan umurnya beragam. Ya. Ada yang baru lulus SMA. Ada yang sudah lulus 2 tahun lalu. Ada yang sudah lulus 5 tahun lalu. Kategorinya beda, ada yang sudah menikah, ada yang belum, ada yang duda, gitu ya. Ada yang bekerja dan ada yang enggak. Sambil kuliah, bekerja dia. Tapi ada yang full belajar. Itu namanya kategori. Jelas ya? Itu data. Nah, jenis data itu ada 2. Data kuantitatif dan yang kedua data kualitatif. Nah, ini yang kuantitatif itu angka-angka. Ya. Itu angka. Yang kedua adalah data kualitatif. Data yang dikategorikan berdasarkan objek yang diteliti. Jadi berupa narasi. Nah, kita nanti pasti akan menemukan 2 data. Data kuantitatif, data kualitatif. Kalau misalnya rekaman video, itu termasuk kualitatif atau kuantitatif? Kualitatif. Kualitatif. Kalau ada jadwal khotib Jumat, itu data kuantitatif atau kualitatif? Kuantitatif. Nah, saya kira kalau itu gampang ya. Nah, itu data-data itu bisa menjadi problem. Nah, misalnya kalau data-data di Surabaya pasca gempa, itu ternyata setelah dilihat, itu ternyata yang banyak mati itu laki-laki itu. Separuh lebih yang mati. Otomatis data perempuan lebih banyak kan ya. Berarti angka kematian laki-laki lebih tinggi. Banyak janda berarti. Nah, kalau banyak janda kan problem itu. Nah, itu bisa jadi atas data itu akan muncul problem. Misalnya dalam gempa itu yang banyak mati adalah anak-anak muda. Anak-anak kecil. Itu banyak yang mati itu. Nanti problemnya apa kira-kira kalau nggak ada anak? Yang hidup orang tua dan orang-orang dewasa saja. Itu nanti problemnya 20 tahun yang akan datang. Kayak misalnya di Jepang. Itu di Jepang banyak perempuan yang menikah tetapi nggak mau punya anak. Itu di negara-negara maju begitu. Banyak perempuan yang menikah tapi nggak mau punya anak. Kalaupun punya anak satu saja. Apa yang terjadi kira-kira kalau pasangan nggak punya anak atau nggak mau punya anak? Generasi masa depan akan Ya, generasinya akan habis itu nanti. Tidak ada yang dapat warisan.
Nggak ada yang melanjutkan Nggak generasi. beda lagi tuh. Makanya kaum Nabi Lut, kaum LGBT, ya homoseksual itu nggak boleh dalam Islam. Kenapa? Karena akan mematikan generasi. Generasi ini harus berlanjut. Kalau laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, nggak punya generasi dia. Nah, kalau ada masyarakat LGBT kayak begini, ya layak dimusnahkan dia. Layak dibunuh bareng-bareng. Kenapa? Orang ini nanti yang menghilangkan generasi. Karena memang dia nggak mau generasi ini berlanjut. Nah, itu salah satu di antara alasan rasionalnya. Kenapa kaum Nabi Lut itu dimusnahkan? Itu karena memang dia ingin memusnahkan dirinya. Makanya sebelum musnah dengan sendirinya dimusnahkan aja. Oke. Itu di antaranya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Ustaz, mungkin antum bisa tegaskan atau lebih paparkan lebih luas tentang yang deskriptif tadi, Ustaz. Soalnya mungkin kebanyakan kita membuat jurnal tentang yang itu, Ustaz, deskriptif. Ini ya. Iya, Ustaz. Ya, intinya penelitian yang deskriptif itu, contohnya ini ya, bagaimana minat belajar peserta didik terhadap mata pelajaran bahasa Arab di SMA Al-Fatah. Nah, Anda harus mendeskripsikan, tahu mendeskripsikan ya, apa bahasa gampang yang mendeskripsikan? Menggambarkan. Menggambarkan, menceritakan secara detail. Kalau Anda ada tamu 2 orang yang datang di rumah Anda, itu perilaku mereka selama di rumah, selama di ruang tamu itu, Anda bisa gambarkan detail satu persatu. Misalnya, 2 orang tamu datang di rumah saya. 1 orang itu sangat simpatik, kulitnya bersih, putih, kacamatanya bagus, bening, dan mahal. Pakaiannya juga terlihat rapi. Ya, cocok warna pakaian antara bajunya dengan celananya. Dia orang yang suka menatap kalau berbicara. Menatap lawan bicara. Kalau ngomong lemah lembut. Matanya berbinar-binar. Kalau bicara tangannya itu ikut bergerak. Intinya orang ini sangat menyenangkan. Nah, kayak gitu tuh ya. Jadi 1 orang itu Anda bisa gambarkan detail satu persatu. Itu namanya deskriptif. Sementara orang yang kedua itu orangnya nyantai. Pakaiannya serba ada. Antara baju dengan celana nggak match. Kalau berbicara matanya lihat ke atas. Kemudian kalau ngomong tanpa ekspresi, wajahnya terlihat kurang menyenangkan kalau berbicara. Tangannya tidak bergerak, matanya juga sama, tidak menunjukkan ekspresi. Nah, kayak gitu itu termasuk deskriptif, ya, menggambarkan objek yang kita lihat itu, kita gambarkan, kita tulis, kita deskripsikan satu persatu, itu namanya deskriptif. Kalau Anda pernah ke Mekah, umroh, itu akan bisa menceritakan itu. Bagaimana perilaku orang ketika di Ka'bah. Kan macam-macam ya. Ada yang beribadahnya rebutan. Ya, ada orang yang
santai tapi khusyuk. Ada orang yang kepingin bertengkar sama orang. Ada orang yang suka memaafkan. Macam-macam ya. Sehingga bisa menggambarkan tipologi orang Arab, orang Afrika, orang Inggris, orang Prancis, orang Turki, orang Indonesia. Itu bisa dibedakan antara satu orang dengan orang yang lain. Itu berarti penelitian itu sifatnya deskriptif. Jelas ya? Jadi Anda banyak menggambarkan objek secara detail. Itu deskriptif. Kalau komparatif yang membandingkan satu orang dengan orang yang lain, satu desa dengan desa yang lain, satu rumah dengan yang lain, satu buku dengan buku yang lain. Itu intinya membandingkan ya. Nah, ini yang lebih rumit yang ini memang. Korelasional itu. Karena menghubungkan satu variabel dengan variabel yang lain. Ya, kenapa anak ini sakit? Apa sebabnya? Sebab kurang tidur kan? Atau dia sedang tidak sarapan tadi? Atau dia sedang memikirkan orang tuanya sehingga sakit? Atau dia sedang putus pacar? Atau sedang dalam mendapat berita buruk karena nilainya jelek? Banyak faktor itu. Itu namanya korelasional. Nah, Anda silakanlah mau yang deskriptif atau mau yang komparatif. Silakan. Sama ya, mulai Anda sekarang ini Anda sudah mulai menulis yang mana, yang deskriptif atau yang kalau Anda menggambarkan Said Aqil Siraj, nah misalnya, itu Anda bisa deskriptif itu. Bagaimana dia sekarang kemarin mengkritik pemerintah soal miras. Miras dikritik ya. Besoknya langsung dapat jabatan komisaris KAI, Kereta Api Indonesia. Nah, kayak gitu tuh, dideskripsikan satu persatu. Bagaimana perilakunya dia, bagaimana sifatnya dia, bagaimana karakternya dia, bagaimana lingkungan dia, bagaimana ceramahnya. Bagaimana isi ceramahnya? Bagaimana keluarganya? Diceritakan satu persatu. Itu namanya deskriptif. Nah, kemudian kalau mau menghubungkan mengapa dia kritis terhadap Wahabi, tapi terhadap Syiah kok tidak? Nah, itu juga bagian dari penelitian korelasional bisa. Kalau mau membandingkan antara Said Aqil Siraj dengan Gus Dur misalnya, ya, membandingkan kan namanya. Oke, saya kira itu loh jawaban saya. Oke, nanti penelitian Anda itu deskriptif, komparatif, atau korelasional, itu akan dijelaskan di dalam metode penelitian Anda. Itu Anda jelaskan mesti. Ya. Ingin mendeskripsikan, ingin menghubungkan, ya, ingin membandingkan. Nah, itu mesti muncul itu kalau di metode penelitian biasanya. Ya. Atau itu muncul biasanya di abstrak, di pendahuluan itu muncul itu. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menghubungkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk membandingkan. Ya, itu biasanya di depan biasa ditulis. Insya Allah minggu depan saya akan menunjukkan bagaimana cara-cara untuk membuat abstrak, bagaimana cara membuat pendahuluan. Nah, itu penting untuk dikuasai ya. Karena nanti tujuan akhir semua mahasiswa itu adalah mensubmit jurnal. Nah, kalau boleh tahu apakah sudah mengkaji, sudah melihat-lihat jurnal itu. Jurnal yang mau Anda tuju.
Nah, itu mulai sekarang Anda harus sudah mulai melihat-lihat. Ya, cover jurnalnya itu Anda harus lihat itu. Nah, insya Allah minggu depan juga akan saya tunjukkan bagaimana cara untuk memilih jurnal itu. Jadi ibaratnya kalau Anda ingin mengenal jurnal itu harus tahu jurnal itu seperti apa modelnya. Harus tahu deskripsinya ya. Jurnal itu menginginkan tulisan 8.000. Anda harus buat 8.000, jangan buat 10.000. Jangan buat 5.000, kurang nanti. Nah, mereka ini menggunakan Zotero atau menggunakan Mendeley atau menggunakan footnote biasa, kutipan footnote seperti yang lama itu. Jurnal itu menginginkan bahasa Inggris di dalam abstraknya atau hanya bahasa Indonesia saja. Jurnal itu dikirim berapa bulan sebelum terbit. Jurnal itu, pokoknya intinya jurnal-jurnal itu harus Anda pelajari. Ya, ibaratnya kamu mau memasuki rumah orang, itu harus tahu karakter orang itu supaya Anda bisa diterima. Kalau Anda mau menikahi seorang gadis, maka harus tahu karakter rumah tangga dari keluarga itu. Itu akan jauh lebih bagus kalau sudah mengenal itu ya, daripada yang enggak sama sekali. Oke, saya kira itu ya. Kalau ada pertanyaan silakan. Selama ini Ustaz, mungkin nanti bisa sambil dijelaskan kembali tentang template jurnal Ustaz. Soalnya kemarin ada buka template jurnal tapi Ana kayak belum paham gitu Ustaz, maksud di template itu Ustaz. Mungkin nanti bisa sambil dijelaskan lagi Ustaz. Ini aja, minggu depan, mulai hari ini, Anda membrowsing jurnal. Nah, kalau perlu Anda share screen, Anda foto ya, Anda tampilkan jurnal itu sehingga kalau saya menjelaskannya abstrak nanti. Nanti saya tunjukkan juga bagaimana jurnal-jurnal yang bagus. Kan ada Sinta 1 sampai Sinta 6 ya. Itu akan dijelaskan mengapa kok Sinta 1. Ini kok kenapa Sinta 6? Itu karena ada nilainya yang berbeda, karena kualitasnya yang berbeda. Kenapa disebut Sinta 1? Karena memang kualitasnya nomor 1 ya. Ini sebenarnya mau saya tunjukkan bagaimana cara untuk menunjukkan jurnal itu. Coba nanti saya lihat dulu ya, tak tunjukkan. Nah, ini saya tunjukkan ya. Jurnal Al-Majalis. Terlihat ya? Coba lihat di Nah, ini coba lihat. Al-Majalis. Al-Majalis, jurnal Dirosat Islamiyah. Di situ ada tulisan apa? Beranda terbaru, arsip, dan kumpulan artikel. Nah, ini kalau diklik muncul semua satu-satu ya. Kalau diklik beranda muncul apa kira-kira? Nah, kalau dimuncul yang terbaru apa? Misalnya kan berandanya ini ya. Muncul. Oh, beranda itu menjelaskan tentang ini. Ada sampai alamat redaksinya. Sekolah Tinggi Dirosat Islamiyah Imam Syafi'i Jember.
Jalan ini, nomor ini, di Jember, Jawa Timur, Indonesia. Fact-nya ini, oke ya, itu isi berandanya. Kemudian yang terbaru apa? Itu bisa Anda klik ini di sini. Nah, ya, ini terbaru, majalah terbarunya ini. Nah, oke ya, isinya ini. Oh, ini temanya ini. Nah, tulisan-tulisannya itu. Kiat Nabi Muhammad SAW mengurai krisis ekonomi. Aplikasi kaidah dan seterusnya. Tinjauan siasah syariah terhadap penetapan batas usia nikah. Nah, ini kan isinya. Nanti kalau ingin tahu isinya bagaimana, ada klik PDF. Isinya apa? Ya, misalnya ingin tahu dalamnya, ya Anda klik aja PDF. Nah, ini Sekali sudah punya Ustaz ya? Belum Ustaz? belum punya sekali. Makanya kita sekarang sedang membangun, melahirkan, mau melahirkan ya. Nah ini ya, nah ini isinya. Isinya gini ya. Ada Indonesia, ada Inggrisnya. Nah, ini contoh. Bagaimana cara membuat abstrak. Isinya gini ya, semua ya. Tuh, lengkap. Nah, kayak gini nih ya. Nah, ini karakter jurnal memang beda-beda. Ini kan kayak proposal ini kan ya. Nah, ini termasuk jurnal Sinta 4. Oke. Nah, misalnya ini ya. Terbaru. Nah, sekarang ingin kita lihat arsipnya, kumpulan artikelnya, ada semua ya. Saya nggak ingin panjang kalam. Nah, kayak gini nih ya. Pokoknya intinya Anda mempelajari ini. Kalau misalnya ingin tahu ininya, ingin dewan redaksi siapa orangnya, siapa mitra bestarinya itu, apa fokus dan lingkupnya. Nah, ini kan harus tahu ini ya. Nah, fokus dan lingkupnya. Nah, ini. Jadi kalau Anda punya tulisan tentang ilmu fikih, tentang hadis, tentang akidah, tentang Al-Quran, berarti bisa ngirim di tulisan ini. Kalau Anda nulis soal politik, nggak bisa karena nggak ada ruang lingkupnya. Ya, nulis ekonomi, nggak muncul di sini. Ya, nulis tentang astronomi. Yang penting Anda bisa menghubungkan ilmu fikih, hadis, akidah atau Al-Quran. Itu mitra fokus dan lingkupnya. Nah, sekarang misalnya ini pedoman penulisan. Nah, ini yang paling penting ya. Nah, ini. Nah, pedoman penulisnya gimana? Nah, ini ada pedomannya ini cara nulisnya. Ya, tulisan dapat berbentuk konsepsi, lebih baik berupa hasil penelitian dalam ilmu keislaman, baik penelitian lapangan maupun kepustakaan. Jadi kalau Anda nulis hasil penelitian ya di sini tempatnya, caranya itu pedomannya. Naskah diketik dengan MS Word, ukurannya A4, New Arabic, ukurannya 12, spasinya 1,5, panjangnya 15 sampai 25 halaman. Jelas ya? Jika artikel menggunakan bahasa Arab, maka menggunakan font Sakal Majalah. Size-nya 14, spasinya 1,5, tebalnya, panjangnya 15 sampai 18 halaman. Nah, ini sistematikanya ini, urutannya ya. Judul, nama penulis, ada abstraknya ini 200 sampai 250. Kata kuncinya 3 sampai
6 kata. Ya. Kemudian isinya pendahuluan. Harus ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan studi pustaka. Makanya mereka ngikuti ini soalnya. Makanya ini jurnal rasa proposal ya. Karena ada semua di sini. Kemudian ada pembahasan. Pembahasan itu terdiri dari beberapa sub sesuai dengan kebutuhan. Nah ini. Yang ketiga, simpulan. Yang terakhir adalah daftar pustaka. Nah ini juga ini. Setiap kata asing atau istilah lokal ditulis miring, italik. Atau untuk kata bahasa Arab ditransliterasi sesuai dengan pedoman. Nah, pokoknya intinya semuanya di sini ya. Ini aturan penulisan ini. Anda harus mengikuti ini. Karena ini ibaratnya rumah tangga orang lain, rumah orang lain. Anda harus tahu caranya. Jelas ya? Jadi kalau Anda mau ngirim jurnal, tulisan Anda ke jurnal, Anda harus paham betul jurnal yang Anda tuju itu. Ya, silakan Anda mau punya tulisan, kirim di sini. Nah, nggak apa-apa, tapi harus Anda belajar ini. Jelas ya? Oke. Karena ini kan Anda punya 2 orang atau satu kelompok ya? Iya, 2. Sudah ketemu mitranya toh? Nah, ya wis. Itu aja nanti berkomunikasi dengan 2 orang itu. Nanti formatnya begini formatnya. Nah, ini formatnya ini. Format artikelnya, template istilahnya ya. Kayak gini nih template-nya. Ya, judulnya apa? Kemudian nama penulis, institusinya apa? Nama penulisnya apa? Program studi apa? Home base-nya apa? Nama penulis ketiga apa? Jadi penulis kan ada 1, ada 2, dan ada 3. Boleh 2. Nah ini abstraknya. Ada ketentuannya kan? Kemudian ada latar belakang. Wis, ini Anda baca aja ini, template-nya ini. Jadi template jurnalnya Anda silakan pelajari. Oke, saya kira itu ya. Pokoknya intinya rajin buka jurnal gitu aja. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Amin. Yang penting ini mau membuka-buka aja ya, buka-buka rumah orang lain. Ini kan ibaratnya rumah orang lain Anda bongkar-bongkar lihat. Ya, jurnal intinya itu aja. Mudah-mudahan tulisanmu itu bisa dimuat semua gitu ya. Saya mau pamerkan kepada dosen Steali bahwa mahasiswa kita bisa gitu loh. Masa dosen muridnya, mahasiswanya bisa, masa dosennya nggak bisa. Ya, itu aja. Ini ada waktu 3 bulan kan ini ya. Nah, tolong waktu 3 bulan ini Anda manfaatkan. Kalau mulai sekarang Anda mulai nulis, nah, nanti masukkan nama saya di nomor yang ketiga. Nanti akan saya bantu. Bagaimana cara membuat abstrak, bagaimana cara membuat pendahuluan, akan saya kasih cara supaya efektif, efisien. Kamu cuman mempelajari aja ya, jurnal-jurnal itu apa, aturan-aturan internalnya itu. Oke, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.